Ada satu hal yang perlu kita coba sadari betul dan kita bangun di dalam diri kita, bahwa cinta itu adalah anugerah dari langit, bahwa cinta itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan gak mungkin Allah memberikan rasa cinta yang membuat seorang hamba bertambah dosa, itu gak mungkin. Yang menambah dosa, yang menambah kejauhan kita dari Allah Subhanahu wa taala pasti bukan cinta. Jadi kalau ada rasa yang buat kita gak khusyuk dalam sholat, pasti bukan cinta. Kalau ada rasa yang bikin kita jadi sakit hati, pasti bukan cinta. Kalau ada rasa yang kemudian bikin kita malah melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah gak suka, pasti bukan cinta. Itu disebut dengan wasawisus syaitan yang ada di dalam hawa nafsu manusia. Sedangkan cinta semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Makin romantis doa sama Allah, Allah tuh makin senang. Dan Allah tuh senang banget sama orang yang rajin berdoa. Kalau ada yang bilang jangan banyak-banyak doa, malu sama Allah, gak enak gitu, itu salah. Manusia kalau kita banyak minta, dia gak suka. Tapi Allah justru dia gak suka kalau kita gak minta. Sehingga doa itu dalam Islam dianggap sebagai ibadah. Orang yang paling Allah cinta itu justru yang banyak minta. Dikit-dikit ya Allah, dikit-dikit ya Allah, gitu tuh Allah suka banget. Orang yang gak pernah doa itu adalah orang yang sombong, ngerasa dia bisa hidup sendiri tanpa Allah. Orang justru makin banyak doa menunjukkan penghambaan dirinya bagus kepada Allah. Dia ngerasa la haula wala quwata, saya tuh gak punya daya dan upaya sama sekali, illa billah. Makanya minta kepada Allah. Sal tu'toh, minta pasti dikasih sama Allah. Pernah mimpi ketemu Rasul? Berbahagialah teman-teman kalau yang pernah bermimpi ketemu Rasul. Walaupun kita gak akan pernah ingat wajah Rasul, karena mustahil orang mengingat wajah Rasulullah kalau hanya ketemu dalam mimpi, mustahil. Kalau ada yang mimpi ketemu Rasul terus bisa menggambarkan sketsa wajah Rasul, itu adalah bisikan syaitan. Kalau mimpi ketemu Rasul, ketemu sih, cuma lupa wajahnya kayak gimana. Kata Nabi, siapa yang melihat aku dalam mimpi, maka dia seperti melihat aku dalam kenyataan. Siapa yang melihat Rasulullah dalam mimpi, berarti dia seperti melihat Rasulullah dalam kenyataan. Benar-benar ketemu dengan Rasulullah, seolah-olah dia menjadi salah satu di antara golongan sahabat Nabi. Siapa yang tidak bahagia masuk dalam golongan sahabat Nabi? Gimana caranya? Mimpi ketemu Rasul, dan itu gak bisa dibuat-buat. Kalau gak cinta gak mungkin mimpi. Saking cintanya jadi kebawa mimpi. Dan itu butuh doa, butuh cinta, butuh usaha, butuh pengorbanan, sehingga nanti Allah akan memberikan kita hadiah mimpi ketemu Rasulullah SAW. Kita mau menjadi seorang hamba yang biasa-biasa aja, yang standar, atau mau menjadi hamba yang istimewa di mata Allah. Dan kalau kita pengen menjadi istimewa, belajar mendapatkan cinta. Salah satunya dengan meminta kepada Allah, karena cinta adalah hadiah dari Allah. Minta, ya Allah, ya Wadud, ya Allah yang maha cinta, beri saya cinta kepadamu, kepada Rasulmu, melebihi cinta saya kepada diri saya dan apapun juga. Minta kepada Allah, Allah tanamkan cinta itu pelan-pelan di dalam hati kita. Nanti kita akan ngerasain iman itu manis rasanya, beramal soleh itu indah. Sebagaimana yang sebagian sudah kita rasakan sekarang, seperti mencari ilmu itu indah. Gak pernah Allah capek mendengar curhat kita. Lagian kadang-kadang kita yang dicurhatin ke Allah itu masalahnya itu juga belum selesai. Allah gak pernah bilang belum selesai juga masalah yang kemarin. Gak pernah Allah ngomong gitu. Kayak berlarut-larut kamu teh masalah gak beres-beres. Allah gak pernah ngomong kayak gitu kan. Tetap aja hambaku ada apa, Allah mendengar. Dan bukan cuma mendengar, Allah yang ngedatangin kita ke langit dunia setiap sepertiga malam. Terus Allah bertanya, hal min dihajah, ada gak di antara hambaku yang butuh sesuatu? Sini. Hal min taib, adakah di antara hambaku yang pengen taubat? Sini aku terima taubatnya. Hal min mustaghfir, adakah di antara hambaku yang pengen minta ampun? Sini aku ampuni dosanya. Allah datangin kita, Allah nawarin jasa kepada kita. Masih kita bilang juga Allah gak berjasa dalam hidup kita? Masih kita bilang kita gak butuh Allah Subhanahu wa ta'ala? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
Orang beriman itu kayaknya hidupnya tuh harusnya sih nggak ada bete-nya. Hidupnya tuh nggak ada istilah, aduh hari ini gue kayak rugi banget nih. Nggak ada orang yang beriman rugi. Kalau dia diuji, dia bersabar, dan itu kebaikan untuk dia. Ternyata diuji, ujung-ujungnya baik. Lewat apa ujian menjadi kebaikan? Lewat sabar. Allah menyebutkan 3 varian ujian kan. Ba'sa, dharra, zulzilu. Ujian fisik, ujian harta. Harta ini termasuk karir, kerjaan, usaha, bisnis. Dan ujian zulzilu, ujian perasaan, termasuk diputusin. Atau orang yang dekat sama kita jadian sama yang lain. Bukankah Allah bilang, wabasyiris sabirin? Sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Ada banyak kebaikan yang Allah sediakan untuk orang yang sabar. Kalau dia sabar. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hambanya adalah orang yang berilmu. Jadi bisa dibilang, ciri orang yang berilmu takut kepada Allah. Bukan banyak wawasan, bukan banyak teori, bukan panjang narasinya, bukan bagus dalam penulisan captionnya, tapi dia takut kepada Allah. Ketika dia mau bikin dosa, takut kepada Allah. Ketika dia mau nyakitin orang lain, takut kepada Allah. Ketika dia mau bohong, takut kepada Allah. Ketika dia mau curang, takut kepada Allah. Bisa jadi dia wawasannya gak terlalu banyak, tapi ilmunya sampai kepada puncak hikmah. Puncaknya itu adalah takut kepada Allah. Tanya sama diri kita masing-masing. Apakah yang kita pelajari udah bikin kita takut sama Allah belum? Atau itu sekedar kayak wawasan doang gitu. Oh ya, gue udah tahu. Oh ya, baru tahu. Oh ya, kita pengen nyari ilmu yang bikin kita takut sama Allah.